Steve Irwin, the Crocodile Hunter. Stephen Robert Irwin adalah seorang pembawa acara televisi Australia. Ia dikenal karena acara televisinya The Crocodile Hunter, Sang Pemburu Buaya. Sebuah dokumentasi mengenai hewan-hewan buas yang tidak lazim. Seringkali acara ini dibawakan bersama istrinya, Terry Irwin. Ia juga memiliki dan mengelola Australia Zoo di Bidwah, Queensland. Kedua orang tuanya, Bob dan Lynn Irwin, mendirikan Taman Reptili Bidwah seluas 1, hektar. Semasa kecil, Irwin dibesarkan di sebuah taman marga satwa yang dimiliki orang tuanya. Kini taman itu dikenal sebagai Kebun Binatang Australia. Irwin kecil menemani ayahnya dalam ekspedisi menangkap kadal, ular berbisa, dan buaya. Dia juga merawat dan merehabilitasi hewan terluka seperti kanguru, wallaby, dan burung. Pada usia 9 tahun, Irwin ikut ekspedisi program pengaturan buaya oleh pemerintah untuk memindahkan aligator itu ke suaka marga satwa. Karena jumlah populasinya yang makin menurun, kemampuan menangkap buaya besar dan paling berbahaya makin terasa, sehingga dia mendapat reputasi sebagai penangkap buaya terkenal di Australia. Steve Irwin terus diingat hingga hari ini atas banyak kontribusinya terhadap bidang pendidikan dan konservasi satwa liar, termasuk menjalankan organisasi untuk menyelamatkan dan melindungi buaya serta mendukung banyak badan amal hewan lainnya. 15 November ditetapkan sebagai Steve Irwin Day, sebuah penghargaan internasional yang diadakan setiap tahun sebagai pengakuan atas kehidupan dan pekerjaannya. Namanya diabadikan dalam bintang di Hollywood Wall of Fame. Steve selalu bilang, dia berharap pesannya tentang konservasi akan bergelora selamanya. Steve Irwin terus diingat hingga hari ini atas banyak kontribusinya terhadap bidang pendidikan dan konservasi satwa liar, termasuk menjalankan organisasi untuk menyelamatkan dan melindungi buaya serta mendukung banyak badan amal hewan lainnya. Pengertian ekosistem secara umum. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup biotik dengan lingkungan abiotik. Contohnya ekosistem sungai. Alga produsen. Alga merupakan organisme autotrof dapat menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, alga berperan sebagai produsen di ekosistem sungai. Ikan sepat. Konsumen 1. Ikan sepat mengonsumsi alga di sungai, sehingga ikan sepat digolongkan ke dalam konsumen 1 atau primer dalam ekosistem sungai. Burung bangau. Konsumen 2. Burung bangau mengonsumsi ikan-ikan kecil di sungai, sehingga burung bangau digolongkan ke dalam konsumen 2 atau sekunder pada ekosistem sungai. Buaya. Konsumen 3. Buaya memakan bangau dan tidak ada hewan yang menjadi predator buaya, sehingga buaya merupakan konsumen 3 atau puncak di ekosistem sungai. Dan jamur, pengurai. Cacing, jamur, serta bakteri menguraikan buaya dan makhluk hidup yang mati, sehingga cacing, jamur, dan bakteri berperan sebagai pengurai atau decomposer. Rumput adalah rumput yang dimakankan ikan-ikan kecil, konsumen 1, dan burung bangau
untuk memakan si ikan-ikan kecil, dan buaya makan burung bangau, dan pengurai dan buaya memakan pengurai, dan lalu dia mati. Contoh gambar rantai. Makanan sungai yang lain adalah sebagai berikut. 1. Lumut adalah produsen, udang sebagai konsumen pertama, ikan sebagai konsumen kedua, dan buaya sebagai konsumen ketiga. Bakteri, jamur, dan cacing adalah sebagai pengurai. PPKN, tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Keseimbangan alam perlu dijaga dengan baik agar lingkungan tetap sehat dan berbagai sumber daya dapat memberikan berbagai manfaat kebaikan. Alam memiliki berbagai macam sumber daya melimpah yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari beragam sayur dan buah, air untuk konsumsi, serta kebutuhan kebersihan, hingga gas bumi yang dapat digunakan untuk keperluan transportasi dan lainnya. Contoh, tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Membersihkan lingkungan sekitar. Contoh, tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup. 3. Tidak membuang sampah atau bahan kimia di aliran sungai atau laut. 4. Menghemat energi, listrik, air, BBM, dan lain-lainnya. 5. Mengurangi sampah, plastik, dan memanfaatkan 3R. Contoh tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan, menjaga kenai suhu bumi. 6. Melakukan penghijauan di rumah. 7. Menanam kembali hutan yang gundul. 8. Menggunakan teknologi ramah lingkungan. Contoh tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan, mendukung hidup yang sehat. 9. Menggunakan sepeda supaya mengurangi polusi udara dan menghemat BBM. 10. Membersihkan kolam atau bak mandi secara rutin supaya terhindar dari penyakit DBD. Contoh tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan, melindungi ekosistem dan kemanusiaan. 11. Hindari pemburuan liar. 12. Menangkap ikan tidak boleh menggunakan pukat, harimau, atau bom akan merusak ekosistem laut. Setelah mengambil manfaat dari alam, sudah selayaknya menjaga dan mengembalikan agar alam tetap hidup dan lestari. Tindakan-tindakan merusak lingkungan hanya akan memberikan dampak negatif dan kerugian bagi diri sendiri di masa datang. Thank you.